Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN yang bertema Prinsip Demokrasi Pancasila. Prinsip Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan tumbuh dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, di mana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan dari demokrasi tersebut didasari tentu dari 5 sila dalam Pancasila. Supaya lebih lengkap lagi materinya, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam prinsip demokrasi Pancasila. Oke. Adapun yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bukan lewat naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Maka dengan pola pikir tersebut, masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional. 3. Demokrasi berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi, prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampung pada satu wadah untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakil rakyat. Oke, ada yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah atau hujatan, atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Demokrasi yang kelima, demokrasi pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa membangkitkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia itu disebut HAM biasanya. Prinsip yang keenam ini berarti demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. HAM bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya
kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Jadi orang yang dihukum tuh orang yang tersangka tuh nggak langsung dihukum gitu di Indonesia tuh. Nah itu Indonesia demokrasi ya, demokrasi dengan pengadilan merdeka itu. Pengadilan di Indonesia bersifat bebas, artinya tidak memihak tuh, tidak memihak siapapun, mau ada yang kaya, mau miskin, mau apa gitu, mau anak pejabat manapun, atau bersifat netral, memberikan sanksi hukuman tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan popularitas Indonesia yang menjalani proses hukum. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip yang kedelapan ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip-prinsip otonomi, di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut juga berfungsi untuk menggali potensi dan memanfaatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan daerahnya. Yang kesembilan ada demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah supaya membangun negara yang makmur oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ke-10 berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antar berbagai kelompok, golong, dan masyarakat. Artinya semua masyarakat terdapat perlakuan yang sama tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi tertentu. Nah, prinsip demokrasi Pancasila tersebut yang sebutkan tadi yang 10 telah ditulis oleh Bapak Ahmad Sanusi dalam buku yang berjudul Memperdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, di mana memuat 10 prinsip demokrasi yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian dari saya. Thanks for watching this video. Assalamualaikum.